Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Hijrah Kurikulum. Sebuah segmen yang membahas contoh-contoh konkret perubahan yang bisa kita lakukan sendiri agar bisa mengutamakan kedudukan di hadapan Allah daripada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang bertujuan memperbesar peluang bagi amal ibadah kita, semua perbuatan kita, agar bisa benar-benar diterima oleh Yang Maha Kuasa. Pada episode sebelumnya, kita membahas dakwah. Apa perbedaannya di antara Rasul manusia dengan Rasul malaikat? Kali ini, kita akan melanjutkan segmen Hijrah Kurikulum ini dengan membahas tentang kiamat. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, sesuai instruksi saya sudah selesai mencari ayat-ayat yang menyebutkan atau berhubungan dengan kiamat. Bagus. Dan saya juga udah mengulang lagi, membaca lagi pembahasan-pembahasan kita sebelumnya yang berhubungan dengan kiamat atau akhir zaman. Terutama yang ada di segmen Tanya Fitrah. Sip. Kalau begitu, kamu sekarang coba jelaskan hasil riset kamu mengenai ayat-ayat tentang kiamat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan poin-poin tentang kiamat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Setelah itu baru saya tambahkan. Siap, Bu. Pertama, mengenai kiamat. Di dalam Al-Quran itu, saya menemukan 4 surat, Bu, yang nama dari suratnya itu sendiri bisa diartikan sebagai kiamat. Berikut ini, Bu, surat-suratnya. 1. Al-Waqi'ah, 2. Al-Haqqah, 3. Al-Qiyamah, 4. Al-Qari'ah. Kemudian saya juga mencari ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menyebutkan kata kiamat. Saya ketemu banyak banget, Bu. Bahkan sebelum menghitung ayat-ayat dari 4 surat tadi. Oh ya? Iya. 193 ayat di luar 4 surat tadi. Jadi kalau ditotal termasuk keempat surat tersebut menjadi sekitar 400 ayat lah, Bu. Kurang lebih. Oke. Apa yang bisa kamu simpulkan dari situ? Ini cukup susah, Bu. Saya menganalisisnya sebab begitu banyak metafor yang digunakan dan sisi dari kiamat itu. Maksudnya? Maksud saya, dalam mayoritas ayat-ayat tersebut yang dibahas bukan kiamatnya. Kata kiamat atau ungkapan yang mengacu pada kiamat di situ kebanyakan sebagai referensi aja, bukan sebagai fokus utama dari ayatnya. Sebagai referensi aja? Iya, Bu, begini contohnya. Ini ayatnya saya ambil dari surat Al-Qari'ah. Kalau dalam rangkaian ayat ini jelas bahwa kiamat itu menjadi fokus utamanya, jadi topiknya. Ya nggak, Bu? Iya. Tapi kebanyakan yang saya temukan justru seperti ini, Bu. Kalau dalam ayat ini kan kiamat cuma sebagai referensi waktu aja. Fokus utamanya sebenarnya kan lagi ngebandingin manusia beriman dengan yang kafir, Bu. Iya. Jadi kebanyakan ayat yang kamu temukan seperti contoh yang kedua ini daripada yang pertama ya? Iya, Bu. Oke, terus? Ya, akhirnya kesimpulan yang bisa saya ambil menjadi seperti ini, Bu. Bahwa dari 400-an ayat tersebut, kiamat, tanda kutip, dalam Al-Quran bisa dibagi menjadi 3 kelompok utama. 1. Menggambarkan sebuah kejadian. 2. Menggambarkan suatu masa atau rentang waktu. 3. Menggambarkan sifat manusia. Yang bisa saya gambarkan lagi ini jadi 3 diagram, Bu. Yang pertama mengenai kejadian ini. Oke. Bisa diperjelas lagi maksudnya? Bisa, Bu. Jadi mulai membacanya adalah dari pertanyaan apa itu kiamat? Dan jawaban dalam kategori ini adalah kiamat sebuah kejadian. Nah, pertanyaan berikutnya, kejadian apa?
yaitu kejadian yang masing-masing dijelaskan dalam kotak-kotak berwarna orange muda itu, Bu. Misalnya, bahwa ambil kotak yang di atas tuh, Bu. Bahwa kiamat itu adalah kejadian di mana terjadi pengadilan bagi umat manusia. Selain itu, manusia juga berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian dari situ belok ke kiri, misalnya mengikuti tanda panahnya. Pengadilan macam apa? Menghadap Yang Maha Esa seperti apa? Ya, pengadilan yang dihadapi sendirian oleh manusia tanpa ada pembelaan dari orang lain, siapapun dia, tanpa ada jual beli lagi. Gitu ya. Dan masing-masing dari kata-kata ini tersebut yang ada dalam kotak itu ada ayat Al-Qur'annya, Bu, minimal 1. Makanya saya bilang tadi ketika kita berbicara mengenai kiamat, banyak banget perspektifnya yang tersebar dalam ayat-ayat tersebut. Saya pusing berusaha mengelompokkannya. Oke, contoh ayatnya gimana? Yang contoh barusan. Oh, boleh. Contohnya yang kata kuncinya adalah sendirian, tanpa pembelaan, serta jual beli. Ini, Bu. Ini jelas ya. Menghadap kepada Allah dan sendiri-sendiri berarti dapat 2 kotak di diagram yang tadi, Bu. Iya. Kemudian yang ini, tidak ada pertalian hubungan sesama manusia dan nggak bisa saling tanya. Sekali lagi, itu artinya kurang lebih sama dengan sendirian kan, Bu? Iya. Berikutnya, kalau yang ini saya menyebutnya tanpa pembelaan, Bu. Kurang lebih sama dengan sendirian sih, makanya masih 1 kotak sama sendirian tadi. Oke. Kemudian contoh lain lagi. Kalau yang ini saya masukkan sebagai tanpa jual beli. Dan persahabatan. Kalau tanpa persahabatan itu intinya juga sendirian kan, Bu? Jadi nggak saya masukin juga. Oh iya. Satu lagi yang terakhir. Teman ataupun keluarga tidak ada efeknya, alias kedudukan di manusia di hadapan sesamanya tidak sama dengan kedudukan di hadapan Allah kan, Bu? Maksudnya, itu kan sendirian juga intinya. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya masih banyak lagi informasi yang bisa diambil dari diagram tadi tuh, Bu. Ayat-ayat yang merepresentasikannya. Tapi kalau kita bahas satu persatu kelamaan saya rasa, Bu. Soalnya banyak banget jumlahnya. Iya, gak usah kalau gitu. Saya udah ngerti kok maksudnya. Lanjutkan aja ke kategori berikutnya. Nanti kalau pembahasan kita udah menyinggung kotak-kotak yang kamu buat diagram tadi, baru dimunculin atau dibahas ayatnya. Siap, Bu. Kalau begitu, sekarang kategori kedua yaitu waktu. Masih sama dengan pengkategorian yang tadi, kali ini kiamat sebagai rentang waktu, alias masa yang sebagaimana digambarkan di diagram tersebut, Bu. Contohnya, kiamat itu banyak sekali disebut sebagai hari yang tiada keraguan akan kedatangannya. Ini contoh paling gamblang, Bu. Disebutkan dengan jelas di situ. Iya. Dan di ayat yang sama juga sebenarnya saya mencatat sebagai kategori kejadian. Karena itu ada membahas kebangkitan. Oh, maksud kamu adalah satu ayat bisa masuk 2 kategori yang berbeda? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, ini juga sama, gamblang banget. Meskipun kalau saya cek di ayat-ayat surat ini sebelumnya, rangkaian ayat ini sebenarnya sedang membicarakan orang-orang yang senang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya hanyalah ekor dari pembahasan mengenai hal tersebut. Mau dibahas, Bu, ayat-ayat sebelumnya? Gak perlu. Nanti terlalu panjang ceritanya. Oke. Selanjutnya, ini juga sama dengan ayat sebelumnya, Bu. Kalau saya cek ke belakang, ayat-ayat sebelum ini emang lagi dibahas perdebatan dengan manusia yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Jadi ini juga sebagai penutup dari perdebatan tersebut, bahwa kiamat itu sebuah waktu yang tidak ada keraguan pokoknya,
Titik. Oke. Selanjutnya, ini sama persis dengan yang barusan. Karena emang keduanya berasal dari surat yang sama, Bu. Cuma beda 6 ayat aja. Oh, iya. Nah, sampai sini ada yang mau Ibu tambahkan nggak atau jelaskan nggak? Nggak, nanti aja. Langsung kategori selanjutnya. Oke, berikutnya. Kategori sifat manusia. Kalau yang ini sederhana banget, Bu. Intinya adalah bahwa dalam banyak ayat mengenai kiamat dalam Al-Quran, seringkali keyakinan akan kiamat itu sendiri digunakan untuk mengklasifikasikan manusia. Biasanya, meskipun gak selalu, mereka yang percaya atau takut akan kiamat itu relatif lebih beriman dari yang tidak. Kalau yang saya baca ya, Bu. Gitu aja sih, gampangnya. Contohnya? Contohnya, ayat ini sedang membicarakan orang beriman, Bu. Kalau saya cek di ayat-ayat sebelumnya. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa ketika kiamat itu tiba, 1. Datang malaikat. 2. Allah memutuskan perkara, alias bakal ada pengadilan, saya menyebutnya. Oke. Jadi ayat ini juga masuk kategori kejadian ya selain sifat manusia? Iya, Bu. Kalau di diagram pertama tadi, perkara malaikat ini letaknya, kotaknya ada di pojok sebelah kiri bawah, Bu. Oh iya, itu dia. Contoh selanjutnya. Dari ayat-ayat sebelum ini, manusia beriman itu diperintahkan untuk berdakwah dengan pendekatan ini, Bu. Bahwa mereka itu harus menekankan bahwa mereka itu takut azab kiamat yang akan menimpa manusia. Atau dengan kata lain, takut terhadap azab kiamat itu seolah menggambarkan sebuah kualitas yang bagus dalam diri manusia, kan berarti? Oke, bisa. Kemudian ayat berikutnya, Bu. Ini agak beda dikit. Kalau saya cek ayat sebelumnya, rangkaian ini sedang menganjurkan kepada para nabi dan rasul bagaimana menjalankan tugas mereka dalam menghadapi masyarakat. Dan poin yang kebetulan ada di ayat ini adalah untuk mengutamakan berdakwah kepada mereka yang takut akan kiamat. Dengan kata lain, intinya kan dalam ayat-ayat semacam ini kiamat itu bisa digunakan menjadi indikator atau penentu apakah seorang manusia itu masih memiliki peluang untuk memperbaiki dirinya, peluang untuk bertakwa, gitu, Bu. Iya. Sesuai dengan definisi kategori sifat manusia ini kan? Iya, Bu. Selanjutnya, ayat ini malah lebih gamblang lagi. Orang bertakwa adalah mereka yang takut akan azab Tuhan mereka, takut akan hari kiamat, meskipun mereka nggak bisa melihat Allah secara langsung. Gampangnya gitu kan, Bu? Iya. Selanjutnya, Bu. Ini kebalikannya. Orang-orang yang tidak menanti pertemuan dengan Allah itu adalah mereka yang tidak beriman atau tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Mereka yang sombong dan bahkan melampaui batas alias zalim parah. Gitu, Bu, maksud ayatnya kalau saya baca. Oke. Saya ngerti sekarang kategori ketika kiamat menggambarkan sifat manusia. Iya, Bu. Pembagian kategori tentang kiamat ini yang tadi relatif nggak rapi sih sebenarnya dibandingkan episode-episode sebelumnya. Tapi masih mendingan begitu daripada nggak ada kesimpulan sama sekali. Gak apa-apa. Sekarang kamu coba sampaikan hasil review singkat kamu mengenai kiamat yang berasal dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya di episode yang lain. Oh iya. Ini dia. Saya dapatnya dari segmen Tanya Fitrah, Bu. Iya. Pertama, dari episode 8 yang berjudul Standar Kualitas Manusia. Kesimpulan singkat yang bisa saya kumpulkan adalah 1. Bahwa kiamat itu diiringi pengadilan rohani. Apa itu pengadilan rohani? Pengadilan rohani adalah proses penghitungan ulang kualitas manusia di hadapan Yang Maha Kuasa. Dari yang sebelumnya mengutamakan kemuliaan di hadapan manusia, menjadi mengutamakan kedudukan di hadapan Allah. Kalau dalam bentuk rumus, jika sebelumnya keimanan manusia itu sama dengan pahala dikurangi dosa,
Maka sekarang rumusnya menjadi keimanan adalah irodat bersih dikurangi kodrat. Iya. 2. Karena ada perhitungan baru ini, ada perubahan standar akuntansi kedudukan manusia di hadapan Allah ini, hasilnya manusia dibagi menjadi 20 tingkatan keimanan, diklasifikasikan jadi 20. Tingkat 1 paling tinggi, total irodat bersihnya, 20 paling rendah. Betul. 3. Menjelang akhir zaman, yaitu ketika roh suci alias fitrah udah habis diturunin semua dari alam rohani, tanggal 9 September 99, proses pengadilan rohani atau penentuan standar untuk level 1-14 udah selesai. Udah oke semua kelima Nur Muhammad. Jibril oke, Ifrit oke, Adam oke, Khidir oke, Eva oke. Tapi level 15-20 masih terus dilanjutkan proses penentuan standarnya. Iya. Nah, 4. Proses lanjutan ini bagi level 15-20 ini seharusnya udah selesai total pada tahun 2012 alias 13 tahun kemudian. Tetapi ternyata ketika waktunya tiba hanya Jibril yang tanda tangan. Keempat Muhammad sisanya masih terus ngotot berusaha menurunkan kualitas standar tersebut. Betul. 5. Tarik-menarik dan negosiasi ini terus berlanjut selama 6 tahun hingga tahun 2018. Ketika vonis akhirnya diketuk oleh Yang Maha Kuasa melalui kejadian gempa di kota Palu itu ya, Bu? Iya. Sehingga mulai sejak saat itu sudah resmi, sudah saklek. Standar kualitas manusia di hadapan Allah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Betul. Kedua, dari episode 10 yang berjudul Zikir dan Doa. 1. Setelah pengadilan rohani yang terjadi dalam kiamat berikutnya adalah perubahan dari dunia lama ke dunia baru alias proses pemisahan antara manusia yang hidup dengan roh mati yang terjebak di alam nyata. 2. Apa itu dunia lama? Dunia lama adalah kondisi ketika individu manusia masih dapat dipengaruhi oleh roh-roh mati yang bergentayangan di alam nyata, yang mengikuti atau menempel ke jasmani manusianya, mengakibatkan manusia yang hidup itu juga memiliki pengaruh nafsu dari roh-roh tersebut. Iya. 3. Apa itu dunia baru? Dunia baru adalah ketika individu manusia yang hidup benar-benar bebas, terlepas dari pengaruh roh-roh yang udah mati, sehingga lebih ringan dalam menjalani sekolah kehidupan, nggak dipengaruhi nafsu roh-roh tersebut. Betul. 4. Bagaimana proses pemisahan tersebut? Prosesnya melalui pengambilan paksa hak-hak prerogatif Allah yang digunakan oleh manusia. Rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang sangat intensif dibandingkan waktu-waktu biasa dan dilakukan oleh roh-roh yang terjebak tersebut kepada manusia yang hidup. Betul. 5. Mengapa mereka melakukannya? Supaya mereka bisa menebus kesalahannya ketika menyesatkan manusia yang masih hidup sebelum ini, agar mereka bisa mendapatkan tiket ke alam fana, agar bisa mulai ngantri untuk reinkarnasi. Iya. 6. Nah, dunia baru tersebut hanya bisa diakses oleh manusia setelah mereka mencapai tingkat keimanan 1 sampai dengan 14. Setelah mereka berubah dari manusia menghendaki menjadi manusia dikehendaki. Dengan kata lain, dalam proses ini manusia dipaksa dengan cepat untuk segera mencapai tingkatan tersebut. Ibarat sekolah, proses ini merupakan akselerasi alias percepatan kegiatan belajar mengajar. Jika dalam kondisi biasa manusia belajar 8 jam sehari, diuji sekali, 2 kali dalam sehari, kali ini kita akan dipaksa belajar 24 jam dan diuji belasan atau puluhan kali dalam 1 hari, supaya kita bisa cepat naik kelas, gitu kan, Bu? Betul sekali. 7. Bagaimana wujud konkret proses ini? Wujud konkretnya adalah penderitaan yang menyerang jasmani dalam alias mental dan kesengsaraan yang menyerang jasmani luar
alias raga bagi seluruh umat manusia di dunia ini tanpa kecuali, yang bertujuan untuk mengambil hak-hak prerogatif Allah yang tadi itu dari kita semua. Betul. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai tentang kodrat irodat individu manusianya. Ada ujian yang sifatnya global, lokal, atau bahkan pribadi, individual. Iya, Bu. 8 manusia yang mengalami proses ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu mereka yang ada di dunia baru alias level 1-14, 2 mereka yang di jembatan antara dunia lama dan dunia baru level 15-17, dan mereka yang udah pasti nyangkut di dunia lama yaitu level 18-20. Iya, masing-masing individu manusia disarankan mulai mencari tahu di manakah posisi mereka sekarang. Iya, Bu. 9. Nah, untuk memperhalus proses ini, siapapun yang mau disarankan untuk melaksanakan zikir dan doa yang sudah kita bagikan secara gratis di website ayattersirat.com. Iya, yang mau aja. Selanjutnya, ketiga dari episode 12 yang berjudul Reinkarnasi. 1. Komposisi manusia yang hidup dan mati seluruhnya, seluruh fitah di alam semesta ini, baik yang di alam nyata maupun alam fana, adalah sebagai berikut. Hanya sepertiganya yang sudah mampu mencapai level 1 sampai dengan 14 manusia yang dikehendaki. Iya. Kemudian sisanya 2/3 masih di level 15 sampai 20. Betul. Nah, 10% dari angka 2/3 ini, sekitar 6,6% berarti yang masih berada di level 18 sampai 20. Iya. Ini angka tahun 2018 kan, Bu, ketika Paul diketuk. Berarti 2 tahun yang lalu. Sekarang udah berubah dong. Sedikit doang perubahannya, gak signifikan. Untuk naik level itu kan gak mudah, susah banget. Kan udah kita bahas betapa susahnya di Hakikat Doa. Wah iya, harus memenuhi 8 fondasi ilmu kebenaran itu ya, Bu. Harus dicentang semuanya ya. Iya, dalam setiap ujian kehidupannya, tidak peduli sekecil apapun. Iya sih, berat banget. Berikutnya, keempat, ini saya ambil dari episode 15 yang berjudul Kasih Sayang. 1. Proses kiamat ini, perubahan dari dunia lama ke dunia baru, bisa diibaratkan sebagai dinamika di antara kapal dan air. 2. Apa itu kapal? Kapal adalah kemuliaan di hadapan sesama manusia, wujud maha kasih Allah alias kenikmatan jasmani. Misalnya segala fasilitas kehidupan ini termasuk kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Betul. 3. Apa itu air? Air sebagai media bagi kapal untuk berlayar adalah kemuliaan di hadapan Allah, wujud maha sayang Allah, alias kenikmatan rohani, yaitu ibadah manusia yang diterima oleh Allah, kesadaran, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian, atau bisa juga dibilang tingkat kedewasaan fitrah manusia. Tepat sekali. 4. Proses kiamat ini adalah ketika manusia dipaksa untuk bisa berlayar. Umat manusia selama ini sudah banyak mengejar kasihnya sebagai bahan untuk membuat kapal, tetapi sangat sedikit yang berusaha menambah jumlah airnya atau mengejar sayang Allah, rasa sayang Allah. Karena kapalnya lebih besar dari airnya, maka kapal manusia tersebut gak bisa berlayar deh. Oleh karena itulah kali ini, dalam proses ini, manusia akan fokus diberikan sayangnya, dipaksa untuk memperbesar jumlah airnya. Gimana caranya? Ya, logikanya ukuran kapalnya harus jauh lebih kecil lah daripada jumlah airnya, supaya bisa berlayar. Artinya, manusia yang kapalnya besar akan dihancurkan sampai bisa berlayar, tergantung ukuran airnya juga. Sementara mereka yang kapalnya kecil akan didorong untuk memperbesar airnya. Intinya, fokus dari kiamat ini adalah memperbesar airnya, memperbesar urusan rohani, dan sebaliknya memperkecil kapalnya,
memperkecil urusan jasmaninya, supaya bisa berlayar dalam kehidupan. Iya, betul. Bagus. Masih ada lagi? Udah, Bu. Itu aja sih yang saya temukan dan penting untuk dibahas menurut saya. Sip. Berdasarkan informasi tersebut, saya mau menjelaskan posisi dunia saat ini. Per tahun 2020 ini, bagaimana hubungannya dengan semua informasi tentang kiamat tersebut. Oh, siap mendengarkan, Bu. Pertama, yang perlu kita bahas adalah perbedaan antara kiamat atau akhir zaman berdasarkan Rasul manusia dengan kiamat yang berdasarkan Rasul malaikat. Oke. 1. Dalam pemahaman ilmu kebaikan akhir zaman itu, kiamat intinya adalah kehancuran bagi alam semesta dan seluruh penghuninya. Dengan kata lain, seluruh manusia akan diwafatkan. Bener nggak? Iya, Bu. Ada berbagai macam variasinya dalam agama dan kepercayaan berbeda, tetapi intinya seperti itu. Iya. Kalau dalam diagram kamu, hal ini masuk kategori yang mana? Kategori kejadian, Bu. Itu di bagian kehancuran. Bisa tolong tampilkan contoh ayat dari kategori tersebut? Bisa, Bu. Ini rangkaian ayat yang menurut saya paling dramatis, Bu, dan puitis dalam menggambarkan kehancuran kiamat. Iya. Di ayat 1-3 itu berupa kehancuran alam. Kemudian ayat 4-5 itu mungkin menggambarkan kehancuran tatanan sosial masyarakatnya ya, Bu. Hewan ternak dibiarkan saja, binatang liar dikumpulkan. Mungkin. Kemudian ayat ke-6, kehancuran alam lagi. Lautan dijadikan meluap, bayangan saya tsunami nih, Bu. Bisa jadi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa akhir zaman itu bukan sekedar penghancuran alam semesta semacam ini. Pemahaman-pemahaman ini, kehancuran ini, sama dengan pembahasan kita sebelumnya, bersumber dari kesalahpahaman informasi oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya, Bu. Perkara bahasa rohani dan jasmani kan, ini berulang kali udah menjadi topik kita, Bu. Iya. Intinya, ketika Jibril bilang akhir zaman, dalam bayangan Khidir, Ifrit, Eva, dan Adam, ya hari kehancuran alam semesta. Ketika tempat mereka sekarang bakal dihancurin, singkatnya gitu. Padahal bukan. Padahal bukan. Maksudnya Jibril ketika ngomong akhir zaman adalah ketika semua fitrah yang Jibril sembuhkan dan susun dari percobaan gagal keempat Muhammad itu di alam rohani sudah diturunkan semua ke alam semesta dan hidup sebagai manusia. Iya, Bu. Dan tanggalnya dipasin 9 September 99. Berarti manusia yang lahir setelah tanggal itu dipastikan udah pernah hidup sebelumnya ya, Bu? Iya. Mereka yang lahir kembali alias reinkarnasi duluan adalah mereka yang antriannya paling depan alias yang utang sumber daya kehidupannya paling sedikit, paling minimal, sehingga paling duluan dilahirkan kembali. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, lanjut. 2. Dalam ilmu yang dilewatkan Rasul manusia pada saat kiamat itu, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dipimpin oleh masing-masing rasulnya. Saya ingat pernah lihat ayat berkenaan dengan hal ini, Bu. Mana? Sebentar saya cek. Ini dia. Ini saya kategorikan sebagai kejadian, Bu. Kata kuncinya adalah pengumpulan dan kesaksian. Mengapa? Kata kunci pengumpulan karena Rasul manusia dikumpulkan di sini. Sedangkan kata kunci kesaksian, maksudnya para nabi dan rasul itu ditanya alias diminta bersaksi dalam pengadilan atas umat manusia, atas kaumnya masing-masing. Iya. Ada lagi, Bu, ayat yang cocok dengan poin ini. Ini juga sama, pengumpulan dan kesaksian. Bedanya, yang dikumpulkan adalah semua umat manusia dan yang menjadi saksi adalah di sini segala makhluk. Iya, membaca ayat-ayat ini, imajinasi manusia bisa bermacam-macam membayangkannya. Kenyataannya adalah, ayat-ayat semacam ini sebenarnya dulu diberikan Jibril kepada keempat Muhammad
untuk menggambarkan proses bernama pengadilan rohani yang sudah kamu sebut daftar hasilnya tadi. Oh iya Bu, hasilnya adalah pembahasan kita di segmen Tanya Fitrah episode 8, perubahan penghitungan standar kualitas manusia di hadapan Allah. Iya. Nah, proses ini sebenarnya sudah dimulai 10 tahun sebelum akhir zaman tadi. Jadi, mulai tahun 1989, sejak kelima Nur Muhammad itu mulai pertama kali muncul di hadapan saya. Ah iya Bu, yang masih ingat saya. Yang pas di penjara itu kan? Iya. Mereka berlima itu sebenarnya terdiri dari dua pihak. Ibarat pengadilan pada umumnya, Jibril yang mewakili malaikat muqarrabin adalah jaksa penuntut umum. Sedangkan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva adalah pengacara, pembela bagi fitrah seluruh umat manusia. Dengan Allah sebagai hakimnya. Oh iya. Kalau begini bisa dibilang keempat Muhammad tersebut kan diminta bersaksi ya dalam pengadilan rohani, diminta kesaksiannya atas umat manusia yang mereka kelola dari dulu, sebagaimana di ayat tadi. Iya, emang begitu. Rasul-rasul manusia kan semuanya berada di bawah pengelolaan keempat Muhammad juga. Jadi, keempat Muhammad tahulah semua yang diketahui oleh rasul manusia. Perbedaannya dengan pemahaman umum ilmu kebaikan, karena pengadilan rohani ini merupakan perubahan standar kualitas manusia dari yang sebelumnya perkara pahala dosa menjadi perkara irodat dan kodrat. Dan karena kali ini Jibril terlibat langsung, maka perlu ditambahkan data baru di luar kesaksian keempat Muhammad, di luar informasi yang mereka kumpulkan ketika berusaha mengatur umat manusia dari awal zaman sampai akhir zaman. Oh begitu. Perlu data baru, perlu data tambahan karena Jibril sekarang terlibat langsung dan karena memang standarnya berubah. Iya. Nah, disinilah peran saya sebagai umpan untuk mengecek kualitas keimanan manusia dari berbagai macam rentang kodrat dan irodat, yang parameternya itu merupakan hasil negosiasi dan diskusi antara Nur dengan keempat Muhammad tersebut. Misalnya, berapa persen hak-hak prerogatif Allah yang digunakan oleh nafsu manusianya? Cara penyembuhannya yang paling cocok gimana? Terus ujian dan hukuman macam apa yang paling pas untuk diberikan kepada manusianya supaya mereka naik kelas? Dan berapa jumlah dan jenis malaikat muqarrabin yang tepat untuk memprosesnya? Termasuk fitrah mana yang paling dominan dari manusia yang dites tersebut. Makanya, saya setiap poin tes itu minimal 4 kali. Minimal ketemu 4 orang yang berbeda untuk diuji hal yang sama. Kenapa Bu? Karena harus dicoba ke manusia yang dominan Ifrit, Adam, dominan Khidir, dominan Eva. Masing-masing harus dicoba, gak boleh kelewatan. Oh iya. Rentang kodrat irodat berbeda-beda harus dites semua berdasarkan pengklasifikasian dari kelima Nur Muhammad tersebut. Berdasarkan diskusi dan perdebatan mereka, termasuk jenis fitrahnya ya Bu? Iya, hasilnya ya yang kamu udah sebutkan tadi secara garis besar. Ah iya Bu. Dan ini juga masuk poin nomor 3. Setiap individu akan mendapatkan pengadilan. Seluruh anggota tubuh kita akan bisa berbicara dan menjadi saksi atas segala perbuatan kita, sehingga kita tidak bisa bohong. Kamu ketemu nggak ayat tentang hal ini? Saya nggak nemu sih Bu, yang spesifik seperti itu. Tapi kalau yang ini kayaknya masih nyenggol Bu. Mana? Ini intinya sama aja kan? Bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Betul. Dan ada satu lagi Bu. Kenapa emangnya ayat ini? Yang mau saya tanyakan itu perkara tanda kutip kitab yang nyata alias Lauh Mahfuz. Atau kalau dalam istilah lain yang saya tahu namanya itu adalah Akashic Chronicle atau Akasa. Ketika Ibu bilang keempat Muhammad punya semua data percobaan mereka di masa lalu, apakah ini maksudnya? Kitab yang menyimpan informasi semua kejadian yang pernah ada di alam semesta ini, termasuk pikiran dan emosi manusia yang melakukannya.
Mungkin hal semacam ini, data itu yang lengkap semacam itu, masing-masing dari kelima Nur Muhammad punya kalau nggak salah. Dan masing-masing dibatasin oleh kemampuan yang diberikan kepada mereka oleh Yang Maha Kuasa dan perspektif mereka masing-masing dalam membacanya. Oh, jadi bisa dibilang pengadilan rohani itu adalah ketika kelima Nur Muhammad bareng-bareng berusaha menyocokkan catatan mereka atas alam semesta ini ya Bu, dari awal zaman sampai akhir zaman. Makanya dibutuhkan data baru juga supaya mereka bisa melihat bagaimana data baru tersebut muncul dalam buku mereka masing-masing itu secara bersamaan. Perspektif yang baru dengar saya. Tapi iya, bisa dibilang begitu kalau saya pikir-pikir. Wow. Tapi bukan itu alasan utamanya ya. Yang saya amati justru mereka sebenarnya selama ini selalu berusaha, selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan, semacam politik tingkat tinggi yang mempengaruhi nasib seluruh umat manusia. Yang satu pengen supaya standar kualitas manusia setinggi mungkin, sedangkan yang empat pengen standarnya diturunin serendah mungkin. Yang mungkin kamu belum tahu, di awal-awal banget, sebenarnya standar manusia lulus dalam ujian kehidupan itu maunya Jibril 80% loh, bukan 75%. Oh ya? Iya. Itu cuma salah satu contohnya aja. Dalam setiap tes di mana saya dijadikan lewatan itu, pasti masing-masing dari mereka punya keinginan tersendiri yang berbeda-beda. Pertama-tama sih saya bingung banget untuk memahami hal itu. Tapi setelah 20 tahunan, saya mulai bisa memperkirakan keinginan mereka masing-masing apa. Oh. Makanya pada tahun 2012 ketika waktu untuk mengukur manusia level 15-20 seharusnya udah selesai, kenyataannya yang tanda tangan cuma Jibril ya Bu. Itu karena yang 4 sisanya belum nerima, masih ngotot menurunkan standar buat level manusia tersebut ya. Iya. Dan perdebatan itu baru berakhir ketika Yang Maha Kuasa sebagai hakim mengetuk palu 2 tahun yang lalu ya. Iya. Wow. Menarik sekali nih Bu. Bukannya udah pernah kita bahas ini? Iya, tapi saya nggak tahu bahwa dari awal pun mereka udah memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Iya, baguslah. Kamu ngerti sekarang. Berurusan dengan kelima Nur Muhammad itu berat tahu. Ibarat kedua tangan, kedua kaki dan kepala itu ditarik 5 ekor kuda ke arah yang berbeda. Ibu bisa aja. Seriusan? Makanya saya suka garuk-garuk kepala setiap ada orang yang tanya gimana caranya ketemu langsung dengan Nur Muhammad. Cari perkara. Ya, intinya hasil dari pengadilan rohani itu adalah standar kualitas manusia mempertimbangkan rentang kodrat irodat manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain yang hidup di zaman yang berbeda-beda juga. Dan bahwa yang dinilai dari hadapan Allah adalah keikhlasannya, kemurnian niatnya dalam menjalani kehidupan. Berapa persen hatinya dikendalikan fitrah daripada nafsunya. Bukan perkara pahala atau dosa berdasarkan definisi dan standar masing-masing keempat Muhammad selama ini. Sebagaimana yang udah kita bahas panjang lebar sebelumnya. Iya Bu. Dari definisi tersebut terdapat 20 tingkatan keikhlasan manusia yang masing-masing akan mendapatkan bimbingan dari malaikat muqarrabin. Dan di antara manusia yang hidup di alam nyata ini, sekarang, manusia level 1-17 akan dididik malaikat muqarrabin di alam nyata, sementara yang level 18-20 akan ditarik dulu ke alam fana, ngantri dulu, dan setelah reinkarnasi baru mulai dididik lagi. Iya, tapi di alam fana mereka juga sebenarnya diajarin kok. Cuman teori tapi prakteknya cuma bisa pas hidup di alam nyata soalnya. Oh iya. Udah ngerti sampai sini? Udah Bu. Oke, selanjutnya. Mengenai pemahaman kiamat dalam Rasul manusia. Nomor 4. Manusia yang perbuatannya baik dan amal ibadahnya diterima oleh Allah akan disambut malaikat penjaga surga. Mereka akan menikmati kenikmatan akhirat yang dengan fasilitas yang lengkap dan ditemani bidadari-bidadari yang suci. Sebaliknya, mereka yang perbuatannya buruk ketika hidup
dan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, akan masuk neraka yang dipenuhi api yang sangat panas. Manusia akan dihukum di dalamnya oleh para algojo, berupa malaikat yang khusus diperintahkan untuk menyiksa manusia. Bener gak? Setahu saya gitu, Bu. Oh, saya jadi ingat ada surat yang membahas cukup detail tentang hal ini, Bu. Mana? Tolong tunjukin. Ini dia, Bu. Yang pertama, ini poin mengenai kesaksian yang tadi sudah pernah kita bahas. Manusia tidak dapat berdusta. Jelas saja. Lah masing-masing dari kelima Nur Muhammad itu punya kitab Lauh Mahfuz dan sekarang infonya udah dikumpul jadi satu. Gimana mau bohong? Iya. Dan sekarang yang megang informasi semuanya itu yang lengkap Jibril. Oh iya? Dari kelima-limanya? Iya. Oh, informasi baru lagi tuh. Berikutnya, nah kalau ini maksudnya orang beriman akan dipisahkan dari yang kafir. Atau dengan kata lain ya pengadilan rohani yang dari dulu udah kita bahas itu ya, Bu? Iya, perkara manusia dibagi menjadi 20 tingkatan tadi sebenarnya maksudnya. Oke, selanjutnya. Kalau ini termasuk poin kehancuran, Bu, seperti nomor 1 tadi. Betul. Beginilah pendekatan keempat Muhammad supaya manusia mau menanggapi urusan kiamat ini dengan serius di masa lalu. Oh iya, kalau nggak diancam kayak gini, apa bakal ditanggapin ya? Gak bakalan kayaknya. Selanjutnya. Jadi, kalau secara garis besar semuanya Bu ya, menurut surat ini, yang memang judulnya itu berarti hari kiamat, ketika kehancuran tiba dan pengadilan dilakukan, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan yang paling dahulu. Kalau saya nggak salah baca, golongan kanan itu maksudnya yang beriman, manusia yang beriman. Golongan kiri, manusia yang kafir. Sedangkan golongan ketiga paling dahulu itu maksudnya mereka yang beriman paling duluan dibandingkan yang lain. Jadi sebenarnya golongan kanan tetapi spesial, lebih elit. Dan yang seperti Ibu bilang tadi, mereka yang golongan kanan dan paling duluan itu memang di sini dirinci bahwa mereka akan masuk surga dengan penuh kenikmatan sebagaimana yang digambarkan di ayat-ayat berikutnya. Iya, mana? Orang terdahulu dan orang-orang kemudian di sini sebagian orang mengartikannya sebagai orang yang beriman sebelum zamannya Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman sesudah zamannya Nabi Muhammad, Bu. Kalau rangkaian ayat yang ini adalah imbalan bagi golongan beriman paling duluan. Punya tahta terbuat dari batu berharga, dikelilingi anak muda yang tetap muda dengan minuman mengalir untuk menghapus dahaga, dan seterusnya. Iya, intinya sama aja dengan tadi. Keempat Muhammad itu pengen supaya manusia menganggap urusan kiamat ini dengan sungguh-sungguh. Dan bagi sebagian besar orang, memang cara semacam ini yang paling efektif. Iya, Bu. Tapi bagi sebagian yang lain, pendekatan semacam ini justru bikin mereka ilfil, Bu. Muak. Terlalu kekanak-kanakan bagi mereka. Begitulah. Tingkat keimanan manusia kan emang beda-beda. Pendekatan yang cocok untuk anak TK gak bakalan cocok buat mereka yang udah SD, SMP, atau tingkatan lain di atasnya. Iya, Bu. Nah, ini akhirnya muncul juga imbalan bidadarinya, Bu. Iya. Sekali lagi, di zaman kebaikan, pendekatan yang paling efektif dalam menyuruh manusia agar mau berusaha mengenal yang maha kuasa, ya salah satunya melalui tawaran imbalan semacam ini, baik saat masih hidup maupun setelah mati. Iya, Bu. Makanya deskripsi surganya pun disesuaikan dengan imajinasi manusia yang hidup di zamannya masing-masing. Iya, Bu. Sekaligus ancaman hukumannya juga disesuaikan, yang sebagaimana digambarkan dalam ayat berikutnya, Bu. Iya. Ini deskripsi hukuman bagi golongan kiri. Dihukum dengan segala macam hal yang panas, Bu. Iya. Ini seperti pembahasan kita tadi, Bu, bahwa percaya atau tidak dengan kiamat itu bisa mengindikasikan seseorang beriman atau tidak. Iya, berdasarkan ilmu kebaikan, seolah itu maksudnya sebatas ucapan mulut aja. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu. Maksudnya Jibril itu takut di sini letaknya di dalam hati,
yang lapisannya lebih dalam lagi dari sekedar raga, pikir, akal, atau rasa bahkan. Kalau di mulut doang, kan cuma lapisan raga doang. Iya, kalaupun bisa ngomong dalam pikiran, ketika berdoa bahwa saya takut kiamat dan sebagainya, itu pun sebenarnya masih lapisan pikir ya, Bu? Iya. Arti sebenarnya singkatnya adalah kondisi yang dimaksud Jibril itu ketika hati manusia lebih dikuasai oleh fitrahnya daripada nafsunya. Sehingga entah gimana caranya, entah bagaimana mewujud di rasa akal atau pikirnya, sang manusia otomatis sifatnya lebih kekasih dan sayang daripada menggunakan hak-hak prerogatif Allah. Hal ini gak bisa dideteksi cuma dengan sekedar percaya atau enggak terhadap kiamat, di mulut atau di pikiran, karena ada nafsu dalam diri manusia. Artinya, kalaupun percaya di mulut atau pikiran tersebut, belum tentu perbuatan manusianya menjadi mulia karena itu. Iya, Bu. Saya udah ngerti kalau ini. Kan udah kita bahas berulang kali sebelumnya. Oke, baguslah. Ayat-ayat selanjutnya masih sama mendetailkan wujud siksaannya. Iya. Pokoknya, kalau di zaman kebenaran ini, kiamat yang sedang dan akan terjadi bukan seperti itu. Seperti apa dong, Bu? Ya kamu baca aja berita di internet sejak 2 tahun yang lalu, sejak kejadian di Palu itu. Ketahuilah, berbagai kejadian tersebut yang muncul perlahan-lahan di seluruh penjuru dunia, itu ibarat naik mobil ganti persneling, supaya jalannya lebih cepat secara perlahan-lahan. Hah? Proses pemisahan antara manusia yang hidup dengan yang mati, alias dorongan supaya manusia segera masuk ke dunia baru. Masih ingat? Oh iya, ya kiamat ini ya. Kan setelah pengadilan rohani selesai, standarnya udah saklek, manusia kemudian akan didorong secara paksa supaya secepatnya masuk dunia baru. Betul. Tapi itu hanya untuk mereka yang masih di jembatan. Mereka yang berada di level 18-20 kan udah pasti gak nyampe. Sehingga mereka konkretnya, sisa kehidupannya kali ini hanya menyicil hukuman aja atas perbuatan mereka di masa lalu. Oh iya. Nggak ada lagi dorongan untuk ke dunia baru. Hanya menerima hukuman. Oke. Sekitar 6% angkanya, Bu, dari total seluruh umat manusia yang hidup dan mati. Level 18-20 ini ya, Bu. Kurang lebih. Jadi, sejak kejadian di Palu itu, persnelingnya masuk gear 1. Kemudian seiring dengan waktu masuk gear 2. Terus berlanjut gear 3, gear 4. Dan tahun 2020 ini udah masuk gear 5 proses tersebut. Makanya, secara fisik pun kita akan melihat tanda kutip kehancuran segala macam tata cara kebaikan. Mengapa? Ya supaya bisa mulai diubah menjadi tatanan kebenaran lah. Karena ini udah sampai gear 5, maka proses pengambilan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur digunakan oleh manusia, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji, ya otomatis prosesnya bakal jauh lebih kenceng lah, lebih ngebut dibandingkan gear-gear sebelumnya. Kita semua harus siap siaga, harus selalu berusaha sadar, tabah, dan sabar dalam menghadapinya. Sehingga apapun yang terjadi, yang penting kita bisa melangkah maju dalam sekolah kehidupan. Kalau kita di level 1-14, ya kita harus memanfaatkan rangkaian kejadian ini untuk segera meningkatkan keimanan kita sejauh mungkin yang kita bisa. Kalau kita di level 15-17, ya kita harus buru-buru segera mencapai dunia baru. Sedangkan kalau kita di level 18-20, ya terimalah dengan ikhlas segala macam hukuman ini, supaya di kehidupan berikutnya gak perlu diulang lagi. Apapun nasib kita pada akhirnya, apes, beruntung, dan semacamnya, yang penting kita bisa meningkatkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah. Iya ya. Tetapi kalaupun gak mau menggunakan strategi mengutamakan kedudukan di Allah semacam ini, kalau misalnya saya tetap mau ngotot mengutamakan kedudukan di hadapan sama manusia, gak apa-apa juga kan, Bu? Iya, gak apa-apa. Tapi akibatnya ditanggung sendiri. Iya, Bu.
Yang perlu kita semua pahami, dorongan untuk mencapai dunia baru ini, alias pemisahan dari pengaruh roh-roh mati di alam nyata ini, alias kiamat ini, bukanlah wujud kemarahan yang maha kuasa, bukanlah keinginan yang maha esa untuk menghukum manusia lewat para malaikatnya, sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat tadi. Allah itu gak butuh rasa penyesalan manusia, teriakan sedih atau apapun itu dari manusia lewat kejadian-kejadian tersebut. Semua itu hanyalah wujud maha penyayangnya Allah. Masih ingat bedanya sayang dengan kasih? Oh masih, Bu. Kalau kasih itu tindakan yang mengutamakan urusan jasmani, sedangkan sayang itu tindakan yang mengutamakan urusan rohani. Betul. Proses kiamat ini yang sekarang sedang terjadi ini, tujuannya adalah agar manusia bisa terbebas dari pengaruh nafsu, bisa bebas dari perbudakan oleh nafsu. Ibarat kapal dan air yang sudah kamu sebutkan tadi, kapal itu kemuliaan di hadapan sesama manusia, sementara air itu kemuliaan di hadapan Allah. Kita ini sekarang dalam proses kiamat ini lagi ramai-ramai dihancurkan kapalnya, sekaligus berusaha diperbesar airnya. Iya, Bu. Kasihnya dikurangin, sayangnya ditambahin. Iya. Selama ini kita tertipu nafsu, terlena, sehingga selalu berusaha memperbesar kapalnya, mempernyaman kamarnya, mempercanggih navigasinya, memperindah catnya, memperlengkap fasilitasnya, dan segala macam hal. Semuanya fokus hanya pada kapalnya aja, tapi lupa untuk memproduksi airnya. Apa akibatnya? Akibatnya, meskipun kapal kita besar, bagus, dan canggih, kita tidak bisa berlayar. Percuma, sia-sia. Kita masih belum beranjak dari pelabuhan keberangkatan, diam di tempat, gak bergerak sama sekali di hadapan Allah. Apa artinya? Artinya, segala macam teori ilmu kebaikan itu, meskipun kita hafal sampai sekecil mungkin, gak bisa kita laksanakan dengan benar. Gak bisa lulus ketika diuji, karena selalu gagal untuk melaksanakan sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Gagal untuk melaksanakan rel sebelah kanan. Kalau dalam konsep Alif Lam Mim kan, Bu? Iya, tepat sekali. Makanya, sekarang manusia punya dua pilihan. Satu, mau mulai memperbesar airnya alias bertauhid, atau dua, kapalnya akan dihancurkan sekecil mungkin agar sesuai dengan jumlah airnya. Jadi, kalau airnya kosong sama sekali nggak ada tauhidnya, ya segala macam hal yang kamu punya bakal diambil semua tanpa sisa. Berat ini, Bu. Bagi sebagian iya. Proses ini merupakan kiamat sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat tadi. Bagi mereka yang memilih pilihan nomor 2, karena sekarang rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji mereka akan diambil secara paksa dengan sangat cepat. Sakit banget emang. Tapi bagi mereka yang mau dengan sukarela memperbesar airnya, mau bertauhid, mau belajar dan melaksanakan ilmu kebenaran, mau menyatu dengan malaikat muqarrabin, mau selalu membuahkan manfaat secara pribadi, sesama, lahir dan batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar, proses ini merupakan rahmat justru, bukan kiamat. Kenapa kamu tanya? Karena satu, dengan mau memperbesar airnya, manusia tersebut akan terbebas dari kendali nafsu, akan mampu menjadi pemimpin di dalam dirinya sendiri, bukan sekedar budak dari nafsu. 2, manusia tersebut akan berubah dari manusia menghendaki menjadi manusia dikehendaki. Masuk dunia baru ya, Bu? Iya. Berubah dari manusia yang selalu memaksa Allah menjadi manusia yang selalu berserah diri. Terus kenapa?
Ya, manusia yang dikehendaki itu akan selalu mampu membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, mampu memahami maksud dan tujuan Allah dalam membuat segala kejadian di alam semesta ini. Nah, kalau udah paham begini, udah bisa baca dengan lancar ayat-ayat Allah yang tersirat, ujian atau hukuman apapun yang diberikan ya pasti bakalan cepet lulus lah. Kalaupun gak cepet, cuma masalah waktu. Maksud ibu adalah kalau kita mau ikut arus perubahan ini, dengan segera memperbesar air kita dalam waktu cepat bisa langsung masuk dunia baru gitu kan? Kesempatan semacam ini kan nggak setiap hari kejadian, nggak setiap zaman ada, sangat jarang. Tepat sekali. Ibarat sekolah, proses ini adalah ujian kenaikan kelas yang setiap hari diadain, bukan setahun sekali. Jadi kalau kamu bisa selalu lulus, bisa langsung melesat dengan cepat. Tapi emang harus mau selalu belajar dan menjawab ujiannya dengan benar ya. Kalau berulang kali diuji tapi nggak lulus, percuma juga dong, Bu. Bukan cuma percuma, rugi banget. Siap, Bu. 3. Kalau sudah sampai tahap dikehendaki, semua sarana kehidupan yang kita gunakan sifatnya pemberian, bukan utang lagi di hadapan Allah. Oh, ini yang dicari-cari, Bu. Kalau udah masuk dunia baru, otomatis utang minimal. Kalau utang minimal, otomatis kalau mati, ngantri reinkarnasinya juga sebentar. Kalau ngantrinya sebentar, bisa cepat hidup laginya. Bisa cepat naik kelas lagi seterusnya di masa depan, dalam kehidupan yang berbeda. Sangat menguntungkan ini, Bu, jangka panjangnya. Betul sekali. 4. Kalau berusaha bertauhid, memperbesar air, kita akan selalu mendapatkan tuntunan dari malaikat muqarrabin untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Di antara yang sama-sama bermanfaat akan mampu melihat mana yang paling bermanfaat dengan niat karena Allah semata, sehingga nantinya amal ibadah kita benar-benar bisa diterima ketika kita wafat. Ini intinya sama dengan poin-poin sebelumnya kan, Bu? Iya. Tapi saya mau mengingatkan bahwa tanpa bimbingan malaikat muqarrabin, dengan bermodalkan ilmu kebaikan lewat Rasul manusia aja, kita itu maksimal nilai ujian kehidupannya 6,5. Mentok segitu. Gak lulus kan artinya, karena minimal 7,5. Hanya dengan bantuan malaikat muqarrabin lah, manusia bisa dapat angka nilai di atas 7,5. Tanpanya gak mungkin deh, pasti. Oh iya, Bu. Ini penting banget ya. Iya. 5. Manusia mendapatkan rahmat inilah yang akan digunakan sebagai lewatan Allah dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di alam semesta ini. Intinya kalau mau mendapatkan rahmat bukan kiamat, ukuran kapal kita harus lebih kecil dari airnya supaya bisa berlayar. Kalau nggak mau dipaksa untuk mengecilkan kapal, kita harus langsung memproduksi air sebesar mungkin. Atau kita bisa juga secara sukarela mengecilkan kapal kita sendiri ya, Bu? Ya, bisa dibilang begitu. Nah, itu mengenai rahmat. Kemudian, hal lain yang perlu saya ingatkan juga adalah proses ini, proses pengambilan paksa hak-hak prerogatif Allah ini, yang mengeksekusi alias eksekutornya adalah roh-roh yang ada di alam nyata. Ini yang nyangkut, entah nempel atau ngikutin manusia yang hidup di sini. Ah iya, Bu. Karena mereka harus menebus dosa selama menjadi roh menyesatkan manusia itu kan? Iya, mereka kalau mau dapat tiket ke alam fana, supaya bisa mulai ngantri reinkarnasi, harus meluruskan segala pembiasan yang mereka lakukan selama mati ini. Jadi, dulu, sebelum kiamat ini mulai ditetapkan dan dieksekusi, mereka juga kan yang memang membantu dan mendorong manusia untuk memperbesar kapalnya, untuk mengumpulkan kemuliaan di hadapan samanya sebanyak mungkin. Makanya sekarang mereka pula yang ditugaskan untuk menghancurkan kapal manusia tersebut. Ah iya. Sebaliknya kalau memperbesar air itu tugasnya malaikat muqarrabin. Simetris banget ya, Bu? Iya. Selanjutnya adalah contoh konkret dari proses perpindahan dari dunia lama ke dunia baru. Kamu tahu kan kalau sekarang Allah sudah memutuskan melalui kerajaan Arab Saudi untuk menghentikan ibadah umroh.
Oh iya Bu, padahal ini ibadah yang paling eksklusif bagi orang Islam dibandingkan ibadah yang lain. Betul sekali. Karena membutuhkan pengorbanan material dan tenaga yang relatif banyak. Selain itu, mereka yang melaksanakannya otomatis akan menjadi lebih terpandang dalam masyarakat. Pastinya. Ya, ibadah semacam ini Jibril menyebutnya ibadah mahal tetapi murah. Mahal karena butuh banyak materi dan tenaga. Murah karena kenyataannya sangat sedikit manusia yang mampu melaksanakannya dengan niat karena Allah semata. Dan diterima sebagai amalan di sisi Allah. Malah bisa dibilang hampir nggak ada. Saya ingat ini pernah baca di buku Ibu. Iya, itu memang bab 1, membaca ayat-ayat Allah yang tersirat 1. Oh, itu memang bab satunya ya? Iya. Karena memang ini konsep yang paling dasar. Ibadah umroh ini merupakan salah satu contoh membuat kapal agar tampak lebih bagus di hadapan sesama manusia, bukan menambah airnya. Jadi, penghentian umroh ini sejatinya merupakan cara Allah untuk mendorong manusia segera membuat air daripada mengupgrade kapalnya lagi. Sebuah paksaan agar manusia lebih mengutamakan ibadah yang murah tetapi mahal, bukan yang mahal tapi murah kayak gitu. Ibadah yang murah tetapi mahal. Oh, maksud Ibu adalah keikhlasan. Iya, tepat sekali. Keikhlasan kan memang nggak butuh materi sama sekali dan tenaga minimal sebenarnya. Tetapi mahal justru nilainya di hadapan Allah. Karena memang keikhlasan inilah tujuan penciptaan manusia. Iya. Rentang kodrat irodat apapun yang dimiliki manusia di zaman manapun manusia hidup, pasti bisa aja melaksanakan keikhlasan ya, meskipun bentuknya berbeda-beda. Iya. Kalau ibadah materi kan dipengaruhi sangat besar juga oleh kodrat manusia. Jadi nggak akurat untuk merepresentasikan kedudukan manusia di hadapan Allah. Padahal kemuliaan di hadapan Allah kan dihitung berdasarkan irdat bersih. Usaha manusia yang dikendalikan fitrah, bukan kodratnya. Iya ya. Dan kenyataannya memang lebih sedikit manusia yang bisa melaksanakan keikhlasan dengan benar daripada yang bisa melaksanakan umroh ya Bu. Makanya mahal di hadapan Allah justru keikhlasan itu. Betul. Jadi, kalau kamu sekarang tiba-tiba nggak bisa umroh, ketahuilah bahwa justru itulah ujian dari Allah-nya. Pengambilan hak-hak prerogatifnya yang terlanjur kamu gunakan. Dari kenyataan pahit inilah justru kamu bisa beribadah dengan peluang untuk lulus dan benar-benar bisa diterima oleh Allah. Yang perlu kamu pikirkan sekarang gimana caranya supaya kamu mampu dengan ikhlas menerima kejadian ini dengan angka yang lulus minimal 7,5, maksimal 9. Apa Bu langkah konkretnya? Ya cek lagi ke belakang niat kamu sebenarnya, sesungguhnya niat terdalam yang ada di dalam hati. Itu apa niat kamu umroh? Kamu mau umroh karena manusia atau karena Allah? Kalau karena manusia, ada rasa aku terhadap harta yang hilang misalnya, terlanjur dipakai buat ini tapi gak jadi berangkat. Atau rasa suci, karena terlanjur merasa berhasil umroh sedangkan tetangga belum ada yang bisa, misalnya. Atau rasa minta puji, karena udah terlanjur selamatan, misalnya. Ya itu semua bersihkanlah, ikhlaskanlah di hadapan Yang Maha Kuasa. Sampai tidak ada setitik pun rasa penyesalan, kegusaran di dalam hatimu yang diakibatkan kejadian ini. Sampai muncul rasa syukur justru di dalam hatimu akan kejadian ini. Pokoknya kamu baca lagi aja deh buku itu, bab 1. Kan contoh ceritanya juga perkara gagal haji, sama aja, meskipun detailnya beda. Oh iya. Kalau nggak salah hajinya gagal itu gara-gara penipuan ya. Mirip first travel gitu ya Bu? Iya, sama aja. Di hadapan Allah, intinya adalah manusia dipaksa supaya lebih mengutamakan ibadah yang murah tapi mahal daripada yang mahal tetapi murah. Siap Bu. Contoh konkret kedua,
yang ramai di seluruh dunia, virus corona. Oh, itu nama resminya sekarang SARS-CoV-2, Bu. Ya, kamu ngerti lah maksud saya. Penyakitnya namanya COVID-19. Ya, itu. Kejadian ini juga merupakan wujud sayang Allah. Sudah saya duga. Salah satu ayat tersirat yang bisa kita ambil dari sini adalah secanggih dan sepintar apapun manusia, masih ada yang lebih maha kuasa lagi, yaitu Allah, Maha Pencipta alam semesta ini. Nah, virus ini sejatinya juga diberikan untuk mengingatkan kita agar mau mensyukuri pemberian Allah. Mensyukuri pemberiannya. Ini kalau nggak salah bab 2 dari buku yang tadi juga kan, Bu? Betul. Bab 1-nya ibadah murah tapi mahal. Bab 2-nya mensyukuri pemberiannya. Kedua topik ini memang konsep yang pertama kali saya pelajari selama belajar ilmu kebenaran. Kita harus ingat bahwa di luar kekuasaan dan kesaktian dan kekayaan yang selalu kita idam-idamkan di luar sana, yang selalu menjadi idaman nafsu kita, ada hal-hal yang selalu kita lupakan, selalu gagal kita syukuri, yaitu pemberian Allah berupa kesehatan, nafas, dan hal-hal yang relatif kecil lainnya. Nafas, Bu. COVID-19 ini kan juga memang menyerang pernafasan. Iya, itu maksud saya justru. Ketahuilah bahwa itu semua hal-hal kecil tadi itu sebenarnya bukanlah hal yang kecil. Itu semua adalah kenikmatan yang sangat besar justru. Cuman karena manusia dikasih dengan melimpah semua itu, kesehatan selalu terjaga, nafas tidak terputus, makanan sangat mudah didapat, dan semacamnya. Serta karena semua orang juga mendapatkannya dengan mudah, seolah hal itu menjadi kecil nilainya, murah harganya. Kita jadi lupa untuk mensyukurinya. Selama ini, kita selalu dibelokkan nafsu, sehingga hanya bersyukur ketika mendapatkan 3K. Tapi lupa akan hal-hal yang kecil, tapi sebenarnya sangat berharga tersebut. Sebagian dari kita lebih suka mewujudkan rasa syukur akan apapun itu kepada Allah dengan membuat pesta, syukuran. Semakin mewah dan meriah, semakin banyak orang diundang, seolah berarti rasa syukurnya semakin besar. Padahal mereka telah terbiaskan oleh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang menjadikan mereka takabur, riya, segala hal deh yang mendorong pelaksanaan pesta tersebut. Padahal mensyukuri pemberiannya dengan bersyukur kepada Allah lewat pesta seperti itu adalah dua hal yang sangat berbeda, ibarat bumi dengan langit. Bersyukur lewat pesta itu adalah ibadah mahal tetapi murah, sementara mensyukuri pemberiannya lewat pemanfaatan hal-hal yang diberikan Allah setiap hari itu justru ibadah yang murah tetapi mahal. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan keikhlasan kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang dikehendaki, supaya bisa masuk dunia baru, langkah paling pertama yang perlu kita lakukan adalah ini, mensyukuri pemberiannya yang jelas-jelas ada di depan mata kita, yang jelas-jelas kita terima setiap hari, tanpa keluar uang sepeser pun atau setitik pun keringat. Bagaimana caranya? Ya kita harus merawat dan menggunakannya dengan benar lah. Jangan disepelekan. Iya, Bu. Semua orang itu sekarang dibikin sakit, dibikin khawatir. Supaya ingat bahwa kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bahwa ketika kita terbebas dari kekhawatiran itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Semua orang sekarang dibikin susah bernafas supaya ingat bahwa nafas itu adalah pemberian yang sangat besar ya, Bu. Betul. Jadi menjaga kesehatan itu sebenarnya juga ibadah ya, Bu? Ya iyalah. Menjaga kesehatan itu hanyalah salah satu contoh, bagian kecil dari mensyukuri pemberiannya. Iya ya.
Bikin perayaan karena mendapat kesehatan itu ibadah yang mahal tapi murah sebenarnya. Sebaliknya, kalau setelah sehat langsung berusaha melakukan segala sesuatu supaya terus sehat, menjaga kesehatan, justru itulah ibadah yang murah tapi mahal ya Bu dalam kasus ini. Iya, tepat sekali. Dengan mensyukuri pemberian Allah yang jelas-jelas ada di depan mata kita, kita akan cenderung lebih benar dalam memanfaatkannya, lebih fitrah. Dan kalaupun semua itu tiba-tiba diambil secara mendadak oleh Allah, kita juga otomatis akan lebih mudah untuk mengikhlaskannya. Inilah contoh konkret dari usaha untuk memperbesar air kita, alias bertauhid dengan benar. Iya sih Bu. Saya selalu mengikuti perkembangan wabah global ini di berbagai negara. Dan benar, memang semuanya lagi dihancurkan kapalnya melalui virus ini. Meskipun tidak kena secara langsung, efeknya terasa ke seluruh dunia. Mulai dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Semua kebanggaan menjadi meredup, harta menciut. Tapi rasa suci manusianya kok belum mengkerut ya? Maksudnya? Berdasarkan pengamatan saya, sebagian dari kita yang tidak terpengaruh, belum terpengaruh maksud saya, cenderung meremehkan kejadian ini, cenderung menghakimi mereka yang kena mencerca. Padahal ini kan sebenarnya ujian atau hukuman bagi kita semua tanpa kecuali. Ya, itu kan pilihan individu manusia dalam menghadapinya. Wabah ini kan cuma salah satu lewatan Allah dalam berusaha mengambil hak-hak prerogatifnya dari umat manusia. Bukan berarti satu-satunya cara. Iya juga ya. Jangan lupa, pelaksana kiamat garis miring rahmat ini adalah roh-roh gentayangan yang mayoritas manusia juga punya di belakangnya. Mereka yang level 15-20 ya Bu, karena mereka memang belum masuk dunia baru. Iya, mereka yang emang belum masuk dunia baru masih punya peluang kena efek dari pengaruh roh tersebut, meskipun gak ada yang ngikutin. Entah gimana caranya. Maksud saya adalah, roh-roh tersebutlah yang masing-masing akan memikirkan cara gimana supaya manusia yang jadi tugas mereka untuk meluruskan, bisa mendapat ujian garis miring hukuman yang mengarahkan mereka, manusianya, ke jalan yang benar. Dengan kata lain, wabah yang mendunia ini ibarat ujian yang sifatnya global, di mana banyak orang menerima efeknya secara langsung, sekaligus. Tapi di samping itu, masih banyak juga ujian atau hukuman lain yang sifatnya lokal atau bahkan individual, yang akan muncul dan diberikan kepada manusia, supaya kita semua mau berlari ke dunia baru. Iya. Ngerti saya sekarang. Kalaupun saya nggak kena efek wabah ini secara langsung, atau belum, bukan berarti saya bebas dari ujian atau hukuman yang mewujud lewat jalan lain ya Bu. Tepat sekali. Masih banyak sekali cara bagi Allah untuk mengambil hak-hak prerogatifnya dari manusia. Oke. Sekarang kita perlu membahas kesimpulan. Udah nih Bu penjelasannya? Iya, udah cukup. Oke. Pertama, mengenai pembagian kategori kamu tadi. Kiamat itu menggambarkan waktu, kejadian, dan sifat manusianya. Bener nggak? Iya Bu. Nah, yang perlu saya tekankan mengenai hal ini adalah 1. Kiamat itu bisa kamu kategorikan sebagai waktu karena memang dipicu akhir zaman. Kenyataan bahwa pada tahun 1999 itu semua fitrah di alam rohani semuanya udah turun ke alam nyata. Oh iya ya. Waktu yang dijanjikan, ditentukan, ditetapkan, tiada keraguan. Akhir iman, akhir penundaan. Sebagaimana diagram ini, maksudnya adalah akhir zaman ini ya, ketika fitrah udah turun semua. Bahwa setelah itu akan ada kebijakan baru lagi dari atas sana. Iya, gampangnya begitu. Selanjutnya nomor 2. Kiamat itu bisa kamu kategorikan sebagai kejadian karena emang diawali oleh pengadilan rohani. Ketika semua perbuatan manusia itu dihakimi oleh Yang Maha Kuasa. Iya ya.
Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva merupakan pengacara pembela fitrah umat manusia yang udah turun semua ke alam nyata ini. Jibril jadi jaksa penuntut umumnya, sementara Allah jadi hakimnya. Dan barang buktinya adalah rekaman semacam lauh mahfuz itu ya Bu, Akashic Chronicle, Akasa. Catatan mengenai segala kejadian yang pernah terjadi di alam semesta ini, termasuk yang tersembunyi dalam hati dan pikiran manusia. Yang masing-masing dari kelima Nur Muhammad ternyata juga punya ya, meskipun dengan keterbatasan tersendiri. Iya. Manusia mana bisa bohong, lawang semua udah dicatat dengan lengkap. Apalagi sekarang semua catatannya udah disatuin, udah di cross check. Iya ya, kok kayak gini kan gak perlu satu-satu menghadap Allah, semuanya udah ada catatannya. Iya. Nah, pengadilan rohani tersebut kemudian diikuti oleh proses pengambilan kembali hak-hak prerogatif Allah, yang bagi sebagian merupakan kiamat, sementara bagi sisanya merupakan rahmat. Iya. Kalau nafsu manusia tebal, hal ini merupakan kiamat. Kalau nafsu manusia tipis, hal ini merupakan rahmat justru. Karena setelah ini bakal masuk dunia baru mereka, bakal naik kelas dengan sangat cepat. Iya, betul sekali. Dan wujud dari proses ini banyak sekali. Berupa azab lah, siksaan lah, kutukan lah. Bagi individu manusia yang berbeda, wujudnya juga berbeda. Sebagaimana kata kunci dalam kotak-kotak diagram yang kamu kumpulkan itu. Iya Bu. Saya baru kepikiran sih, berkat informasi baru ini saya jadi lebih paham tentang berbagai macam ayat yang saya kumpulkan tadi. Artinya jadi lebih luas. Kapan-kapan kita bahas ya Bu? Iya, jangan sekarang tapi. Siap Bu. 3. Kiamat itu bisa kamu kategorikan sebagai indikator sifat manusianya, karena memang manusia yang hatinya dikendalikan fitrah itu udah tahu maha adilnya Allah. Sehingga perbuatan di lapisan rasa, akal, pikir, dan raga pun otomatis mencerminkan kasih sayang, bukan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Mereka sudah ada kecurigaan atau semacam dorongan di dalam hatinya, meskipun mereka sendiri belum paham bahwa semua perbuatan yang mereka lakukan akan kembali ke diri mereka sendiri. Ya, keyakinan semacam ini bisa muncul di raga dalam berbagai macam bentuk. Iya Bu. Perbedaan utama hal ini dengan pemahaman umum ilmu kebaikan adalah yakin atau tidak yakin dengan kiamat. Itu dalam ilmu kebenaran bukan sekedar di mulut atau pikiran aja, tetapi di hati letaknya, dan wujudnya bisa bermacam-macam begitu sampai di mulut. Iya, betul sekali. 4. Sebagaimana dua contoh kasus tadi, yang tema utamanya adalah ibadah murah tapi mahal dengan mensyukuri pemberiannya. Yang umroh sama COVID-19 ya Bu? Iya, itu contohnya. Kedua topik tersebut merupakan fondasi paling dasar untuk menentukan level keimanan setiap individu manusia. Yang mana? Yang ibadah murah dan mensyukuri pemberiannya? Iya. Apa artinya? Artinya, dengan bercermin terhadap bagaimana kita menghadapi proses itu, akan tampak dengan jelas apakah diri kita itu fondasi dasarnya udah cukup kuat atau belum. Intinya adalah kita bisa mengetahui apakah diri kita ini udah mempunyai fondasi kuat atau belum dengan berkaca dari kejadian ini, dari bagaimana kita menghadapi kejadian ini, gitu ya? Iya. Kalau belum kuat, segera perkuatlah dua fondasi tersebut. Kalau nggak cepat-cepat, waktu hidupmu keburu habis. Nggak bakalan sampai dunia baru sebelum mati. Waduh, gawat dong. Iya, harus introspeksi. 5. Ilmu rasul manusia itu hanya mampu mendorong manusia untuk membangun kapal saja. Atau bahasa kerennya dalam agama Islam, syariat. Hanya ilmu dari rasul malaikatlah yang akan membantu manusia dalam bertauhid, dalam membuat airnya, atau bahasa kerennya dalam agama Islam, hakikat. Nah, segala ibadah yang dilakukan manusia, kalau mau diterima oleh Allah, harus ada ilmu kapal sekaligus airnya. Harus ada dua-duanya dengan persentase, penting nih catat, 60% air dan 40% kapal. Oh iya nih Bu, ini udah dibicarakan sering sekali di buku. Iya. Nggak boleh presentasinya terlalu besar salah satunya, airnya terlalu besar atau kapalnya terlalu besar. Iya, harus 60-40.
Siap, Bu. 6. Proses pengambilan hak prerogatif Allah ini, kiamat _rahmat ini akan terus terjadi. Nggak berhenti di 2 contoh kasus tadi. Manusia juga tidak akan bisa lari dari proses ini. Oleh karena itu, untuk memudahkan supaya prosesnya bisa dilalui dengan lebih ringan, relatif cepat, supaya kita mendapatkan berkah alias jalan keluar yang tidak terduga, manusia disarankan untuk segera menyatu dengan malaikat muqarrabin, segera bertauhid, segera membuat air, dan ilmu tersebut dilewatkan melalui ilmu kebenaran. Iya, Bu. Oke. Saya rasa sampai segini udah cukup. Oke, Bu. Boleh saya tutup sekarang episode kita kali ini? Silakan. Terima kasih ya, Bu, atas penjelasan yang Ibu Ririn berikan. Sama-sama, Arli. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton ya, Bu. Amin. Begitulah pemirsa, episode Hijrah Kurikulum kita kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ini atau kirimkan email ke ardilabooks@gmail.com. Jangan lupa juga untuk mengecek ayattersirat.com/fitrapedia atau kolom komentar di video-video sebelumnya. Sebab ada kemungkinan pertanyaan Anda sudah pernah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.